Show Winners, Wibu Happiness. Gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen rangkum cerita yang ya kayaknya lu udah pada tahu sih cerita apa yang bakal gue bawain ya, karena ada di thumbnail, ada di judul. Tapi ya sebelum itu gue mau minta maaf dulu ya kalau misalnya ini agak lama, karena ya harusnya ini video tuh naik hari Senin tuh, tapi ya kemarin tuh kayak apa ya, gue nggak mood banget gitu loh buat record. Kalau masalah cerita Nagekinya mah aman ya, gue udah nyiapin skripnya sampai ada 2 nih, tinggal record aja. Cuma ya masalah recordnya itu yang nggak tahu kenapa kayak males banget, sumpah ada. Jadi ya agak delay gini, maaf ya cuy, maaf, sorry ya. Dan gue mau ngingetin buat lo yang belum nonton video rangkuman WN Nageki Nobure sebelumnya, ya lo bisa lah cek ke playlist, karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki Nobure, atau ya lo bisa langsung cek deskripsi aja, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki Nobure. Ya lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah biar lo nggak pusing kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan yang gue bahas ini WN-nya, oke? Web novelnya bukan light novelnya. Nah, cerita ini kan udah masuk ke volume 6 nih, yang ceritanya itu langsung di-cut ya pas rombongan Cry sama Kaisar itu udah balik ke ibu kota kekaisaran. Intinya ya segala urusan mereka di Thousand itu udah kelar lah, dan gue tahu perasaan lu gimana, kayak anjir nih ceritanya kok langsung di-cut begini ya. Gue ngerti kok, karena gue ngerasain hal yang sama. Dan berita soal Cry yang menghijaukan gurun di Thousand itu udah bukan kesebar di Thousand doang ya, tapi udah kesebar sampai seluruh dunia. Bahkan ya gara-gara Cry, image kekaisaran Zeburude itu naik banget gitu loh. Dan itu nguntungin Redrick lah pas pertemuan antar negara. Nah, Cry, Chris sama Kill Knight itu kan baru sampai tuh di ibu kota kekaisaran. Dan Cry sama Chris sempat ngobrol-ngobrol dulu. Dan ya salah satunya mereka ngomongin soal Kill Knight yang kayak penasaran banget gitu. Siapa sih orang yang ada di dalam Kill Knight? Yang pas Cry natap Kill Knight, seketika Kill Knight langsung merinding banget dan spontan buka helmnya tuh, yang ngebuat Cry sama Chris kaget banget, karena mereka sama sekali nggak nyangka Kill Knight itu Kill Kun ya. Tingkahnya Kill Knight sama Kill Kun aja beda banget gitu loh. Sampai Cry aja ngebatin, ini udah diapain dah sama Citri sampai Kill Kun jadi begini. Lu bayangin Kill Kun joget TikTok itu gimana? Nah, Cry itu kan juga sempat tuh ngajak Chris buat party kecil-kecilan lah, tapi ditolak sama Chris karena ya dia pengen nulis laporan buat Lapis, terutama laporan soal Cry yang bisa menghijaukan gurun di Thousand. Dan ya udah abis itu Chris cabut tuh kan, sedangkan Cry baliklah ke kantornya terus ngeganti artefak baju santainya itu pakai seragam klannya lagi. Jadi ya jaket hitam yang biasa Cry pakai itu emang seragam klan First Step, lebih tepatnya seragam khusus buat Clan Master. Dan ya udah abis itu Cry males-malesan aja tuh kayak biasa di kantornya ya kan, ditemenin sama Ibunda Maharatu Eva kita. Nah, Eva itu sempat nanyain kan soal Cry tuh yang berhasil nanam pohon di Thousand, yang bikin mukanya Cry bete banget sambil ngomong, sumpah dah gue nggak ngapa-ngapain kok. Dan ngeliat ekspresi Cry yang bete begitu, Eva tahu nih kalau Cry pasti ya lagi ada masalah lah. Makanya Eva nawarin bantuan tuh ke Cry kalau misalnya Cry butuh sesuatu. Yang nggak lama si Tri dateng kan sambil bawa tas gede tuh. Dia senyum-senyum di situ terus tunjukin tasnya kan yang berisi cairan warna merah itu banyak banget, satu tas penuh. Yang spontan Cry langsung muji Citri lah, karena ya Cry mikirnya wah Citri udah bikin potion sebanyak ini pasti dia minta dipuji. Makanya ya dipuji itu sama si Cry yang Citri senang sekaligus semangat banget kan. Terus dia ngomong, aku hebat kan bisa dapat sebegitu banyaknya darah Murina. Yang spontan Cry shock banget lah, dia langsung ngelirik ke Eva tuh minta bantuan kan. Soalnya tadi Eva kan ngomong kalau Cry ada masalah boleh kok minta bantuan. Tapi ya Eva bukannya ngebantuin Cry, malah pura-pura sakit dan kabur gitu aja, seolah dia kayak nggak ngeliat apa-apa aja. Ya Cry di situ panik lah, ini masalahnya cairan merah sebegitu banyak ya yang dibawa Citri, darahnya Murina, putri kekaisaran. Gimana Cry nggak panik coba? Makanya ya Cry nanya ke Citri, Murina masih hidup kan? Belum mati kan Murina? Ya Citri sih bilangnya kalau Murina masih hidup kok, karena ya Citri udah ngasih potion penguat darah ke Murina. Yang di situ Cry udah kehabisan kata-kata, dia udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Bahkan Cry aja sampai mikir, aduh nggak lama gue bakal dipanggil ini mas sama Redrick. Dan bener aja besok ya Cry dapat surat panggilan dari Redrick buat datang ke istana kekaisaran. Nah pas di istana kekaisaran Cry nggak sendiri tuh datangnya, tapi ya sama Citri, karena ya kalau misalnya ada apa-apa ya Citri harusnya bisa ngasih penjelasan dong lah, kan dia yang buat ulah. Dan ya Cry emang kelihatan tenang banget di situ, tapi sebenarnya dia tuh
paniknya minta ampun. Dia kira ya dia bakal dihukum mati di situ. Cuma ya Cry itu kaget banget karena bukannya dihukum mati, Redrick malah berterima kasih ke Cry atas kerja kerasnya Cry selama misi pengawalan dan pelatihannya Murina. Dan Redrick itu seneng banget karena sekarang Murina udah terbuka. Bahkan ya Murina juga ikut latihan pedang tuh. Sampai Franz sama Redrick aja menduga nih Murina bisa begini pasti gara-gara dapat pelatihan yang keras nih dari Cry. Cuma yang mereka bingung, kok Murina sama pengawal-pengawalnya Murina nggak ada yang mau cerita tuh soal pelatihan mereka dengan Grieving Soul. Jadi ya yang dilatih sama Grieving Soul itu bukan cuma Murina ya, tapi pengawal-pengawal Murina itu juga pada dilatih lah. Dan ya nggak ada satupun dari mereka tuh yang mau buka mulut soal pelatihan yang mereka lalui. Nah, dengar omongan Kaisar tadi, Cray tahu nih kalau Kaisar sama sekali nggak sadar sama apa yang dilalui Murina dan para pengawal ya. Makanya Cray acting lah di situ. Dia ngomong, ini hasil usahanya Murina sendiri. Kok gue nggak ngapa-ngapain? Yang ngeliat sikap Cray yang begitu rendah hatinya, Redrick seneng banget tuh di situ sampai dia pengen ngasih hadiah lagi tuh ke Cray. Dan Cray sebenarnya tertarik kan sama True Tears, dia pengen minta itu, tapi ya karena dia ngerasa nggak ngapa-ngapain, Cray nolak lah permintaannya Kaisar. Ya kayak yang kita tahu lah, Cray itu kan tipe orang yang nggak mau makan gaji buta. Cuma ya Redrick itu masih ngotot tuh pengen ngasih hadiah ke Cray. Dan Franz juga ikut-ikutan karena ya mereka itu ngerasa kalau cuma ngasih Cray karpet terbang doang ya bakal kurang atas segala jasa yang telah dilakukan sama Cray. Apalagi ya Cray kan udah nyelamatin mereka dari organisasi Kitsune, terus ngebantu program penghijauan Tozan yang ningkatin image kekaisaran dan ngebantu mereka keluar dari dungeon luar angkasa. Maksudnya ini dungeon Lost In ya, cuma mereka nggak tahu nih kalau itu dungeon Lost In. Yang mereka tahu ya itu dungeon luar angkasa aja lah. Ya ngeliat Redrick sama Franz yang kekeh begitu ya, Cray langsung acting sok keren tuh di situ. Gua nggak butuh kekayaan, gua nggak butuh status, gua nggak butuh penghargaan karena itu semua bisa ngerusak jiwa gua. Udahlah, nggak usah kasih apa-apa ke gua. Yang spontan Redrick sama Franz kaget banget ya. Mereka langsung mikir, hadiah apa nih ya yang cocok buat Cray. Cray itu nggak butuh kekayaan, nggak butuh status, nggak butuh penghargaan. Mereka mikir keras tuh. Yang akhirnya mereka mutusin lah buat ngasih Cray tiket turnamen bela diri tertinggi. Dan Cray tahu soal turnamen itu dan betapa susahnya dapetin tiket itu. Apalagi ya kalau lu nggak punya koneksi gitu loh. Dan Cray ngerasa kalau itu bakal berguna banget lah buat teman-temannya. Karena ya mereka kan jadi bisa ngelihat para petarung-petarung kuat tuh di turnamen itu. Makanya ya Cray nggak ragu lah buat nerima tiket dari Kaisar itu. Walaupun ya Redrick agak nggak enak juga sih, cuma ngasih tiket doang ke Cray. Setelah itu cerita berpindah ke Cray tuh yang lagi bersihin artefaknya sambil senyum-senyum sendiri kan. Kayak ada yang aneh gitu loh. Makanya Eva nanya, lu ngapa dah? Dan dengan bangganya Cray nunjukin tuh tiket yang dikasih Kaisar sebelumnya, yang spontan bikin Eva kaget lah. Sampai dia nanya, lu yakin mau ke sono? Yang kalau kata Cray, tenang, gua nggak sendiri kok. Gua boleh bawa orang juga, walaupun ya gua nggak tahu sih berapa batasnya. Dan Cray itu berencana tuh buat ngebawa teman-temannya termasuk Eva. Ya Eva mah setuju aja ya kalau Cray emang mau dia datang buat ngedukung Cray, ya oke aja Eva bakal datang. Tapi Eva juga menyarankan buat membawa member clan yang lain. Dan ya Cray setuju karena ya siapa tahu ada yang mau ikut turnamennya juga kan. Dan di situ Eva ngerasa kayak omongan mereka nih kok nggak nyambung ya. Yang kalau kata Cray, perasaan lu doang kali, orang dari tadi kita ngomong nyambung-nyambung aja. Padahal ya sebenarnya mereka emang miskom ya. Harusnya lu sadar lah miskomnya di mana kan. Nah habis itu Cray nyamperin Luke tuh kan yang lagi dalam tanda kutip ya main sama golemnya Citri. Dan Cray dengan bangganya tuh nunjukin tiket yang dia dapat dari Kaisar yang bikin Luke kaget banget. Dan Cray ngajak Luke kan buat nobar, tapi Luke nolak tuh karena ya daripada nonton dia itu lebih pengen ikut kompetisinya. Cuma ya Cray kan nggak bisa bantu, koneksi dia nggak seluas itulah. Tapi ya Luke itu malah senyum nantang gitu lah sambil ngomong, kan tiketnya dikasih ke para petarung-petarung kuat nih, berarti ya kalau gue bunuh itu orang gue bakal dapet dong tiketnya. Yang spontan Cray kaget lah, tapi ya belum juga ngomong Luke udah cabut aja tuh. Dan Cray cuma bisa pasrah aja udahlah. Dan habis itu dia langsung pergi tuh ke tempatnya Liz sama Citri. Yang niatnya Cray pengen ngajak Liz sama Citri kan buat nobar juga, tapi Liz malah ngomong hal yang sama kayak Luke dan langsung cabut ninggalin Cray sama Citri. Dan Citri kayak kesel banget tuh ngelihat tingkahnya Liz yang berlebihan lah. Dan Cray di situ seneng gitu karena ngerasa kayaknya Citri ini udah agak waras nih. Cuma ya Cray itu langsung narik omongannya lagi pas Citri ngomong, ya elah padahal pakai sedikit dorongan aja kita udah bisa ikut turnamennya kok. Ya Cray kaget dong denger itu karena ya dorongan yang dimaksud sama Citri udah pasti paksaan. Entah caranya apa, tapi Cray yakin caranya ya nggak waras. Sebelumnya aja kejadian si Citri nyedot darahnya Murina tuh.
Nah, Clay nanyain kan ke Citri, lu pada sebegitunya apa pengen ikut turnamen itu? Yang kalau kata Citri, turnamen itu penting buat naikin nama mereka. Mau itu nama mereka sendiri, Grieving Soul atau Clan First Step. Ya, Clay ngeliat teman-temannya pada semangat gitu, ngebiarin mereka aja udahlah dan mutusin buat ngedukung mereka. Lagian ya bakal keren juga sih kalau Grieving Soul bisa nguasain turnamen itu. Dan omongan Clay bikin Citri jadi semangat banget di situ. Di lain tempat, Tino yang baru balik tuh ya ke gedung Clan dapat kabar nih dari Lyle kalau Cry bakal ikut turnamen bela diri tingkat tinggi. Ya Tino seneng dong denger itu karena ya kalau Cry menang nama Clan First Step bakal naik. Tapi Tino juga mikir kalau nama klannya naik pasti nanti bakal banyak quest nih, termasuk quest-quest yang nyusahin. Ya Lyle kaget banget lah denger itu, dia langsung pengen ngeberhentiin Cry kan, tapi ditahan tuh sama Tino yang jadinya ribut lah mereka. Dan Lyle itu sempat ngomong, nanti bisa aja Tino itu diseret tuh sama Cry buat ikut turnamen bela diri tingkat tinggi itu. Dan dengar itu Tino jadi ketakutan dan langsung ngegeret Lyle tuh buat ketemu sama Cry. Di lain tempat, Chris sama kayak Tino yang kaget banget tuh denger kabar kalau Cry bakal ikut turnamen bela diri tingkat tinggi. Dan Chris sudah mastiin tuh ke Lapis yakin Cry ikut turnamennya bukan nonton doang kan. Yang kalau kata Lapis, kalau Cry cuma pengen nonton doang gak bakal seheboh itu beritanya. Dan mereka ngobrolin lah soal turnamen itu. Dan Lapis sempat nawarin Chris tuh buat ikut turnamen itu karena ya kesempatan ini bisa Chris pakai buat ngalahin Cry. Cuma ya ditolak sama Chris. Tapi Chris yang kayak emosi gitu itu ngomong, awas aja kalau Cry sampai kalah terus cacat nih. Dan ya Lapis denger omongannya Chris itu kayak tahu nih kalau Chris itu khawatir lah ke Cry. Makanya ya Mami Lapis mutusin tuh buat nonton pertandingannya Cry. Sekalian ya Lapis juga mau ngeliat lah kekuatan aslinya Cry itu kayak apa sih. Nah, di ruangan Clan Master, Ibunda Maharatu Eva kita ingat tuh perkataan Cry yang pernah ngomong kalau Cry nggak suka bertarung dan bosen sama hal-hal kayak gitu. Cuma sekarang kok omongan Cry sama tindakannya kayak bertolak belakang gitu. Mana Cry senyum-senyum doang lagi di mejanya kayak santai banget gitu loh. Ya Eva khawatir lah ngeliat itu. Makanya dia nanyain lah, Cry butuh info orang yang ikut turnamen nggak? Yang kalau kata Cry, enggak sih. Gue lebih suka ngeliat kekuatan mereka pas bertarung aja. Ya Eva kaget lah denger itu, makin khawatir lagi. Dia ngerasa menang kalah Cry ini bakal berpengaruh banget nih ke nama Clan First Step. Makanya Eva pergi tuh kan buat ngelakuin apa yang menurutnya bisa ngebantu Cry. Dan Cry itu cuma bisa melongo doang tuh ngeliat Eva kayak gitu karena nih Eva tumben-tumbenan semangat banget begini. Setelah itu cerita berpindah tuh ke Cry yang lagi sama Lucia. Dan ya kayak biasa Lucia lagi ngecasin artefaknya Cry. Cuma ya mereka nggak diem-dieman ya, mereka sambil ngobrol tuh. Dan mereka itu ngobrolin soal Lucia yang juga pengen ikut turnamen itu. Cuma ya turnamen itu kan turnamen bela diri yang nggak cocok lah buat Lucia yang seorang mage. Tapi Lucia tetap kekeh tuh, dia pengen ikut. Nah Lucia itu kan juga sempat nanyain kan ke Cry soal Cry yang katanya nggak suka gelut 1 lawan 1. Ya Cry sih bilangnya dia nggak ada masalah sama hal itu. Tapi ya dalam hati Cry ngomong, ya gue kan cuma nonton, gak ikutan gelut. Dan Lucia sadar nih kalau Cry kayaknya salah nangkep omongannya deh. Tapi ya pas Lucia pengen ngasih tahu, tiba-tiba HP-nya Cry bunyi tuh. Dia dapat WA dari Sister Fox sama Brother Fox yang ngasih tahu kalau pohon-pohon di Thousand itu udah pada tumbuh. Sama ya mereka itu berhasil menangkap Trem Aporkis dan Kecacaka. Dan Cry ngebangga-banggain itu kan ke Lucia. Ya Cry sih cuma mau pamer aja kalau dia itu punya HP yang diiya-iyain aja tuh sama Lucia. Yang habis itu ya Lucia langsung cabut pas sudah kelar ngecasin semua artefaknya Cry. Dan Cry langsung mikir, jadi ini alasan abad kejayaan punah. Yang habis itu ya Cry langsung cabut tuh kan balik ke kantornya. Yang pas di kantor Eva itu langsung datang tuh sambil ngasih list peserta yang ikut turnamen kali ini. Dan Eva nyuruh Cry buat baca di situ. Yang awalnya ditolak sama Cry, tapi ya karena Eva maksa, ya udah Cry bacalah satu-satu. Dan Cry kaget banget karena ada nama Thor Snake atau Toka di dalam list peserta kali ini. Tapi ya dia masih santai aja sih sampai bikin Eva bingung karena ya yang lagi mereka omongin ini Toka, salah satu member Clan First Step yang kekuatannya mendekati atau bahkan sama atau bahkan melebihi Ark. Cuma ya pas tangannya Cry itu berhenti di satu dokumen, Eva jadi fokus banget tuh. Tapi ya tiba-tiba Cry itu malah ketawa tuh sambil ngomong, pasti bakal menarik banget ya kalau teman-teman gue buy one sama nih orang di turnamen. Nah, dokumen peserta yang Cry lihat yang bikin Cry ketawa itu punya Kurahi Andre yang berasal dari Party Freaking Soul. Ini bukan Cry ya, bisa dibilang ini kayak kembarannya Cry gitu lah, macam Gintoki sama Kintoki. Jadi parodinya Cry. Setelah itu cerita berpindah ke Cry tuh yang lagi ada di gedung Clan Hidden Course yang katanya Arun sama Marie pengen ngajak ngeteh kan. Makanya ya Cry datang. Tapi sekarang Cry mikir, anjir ini mah jebakan.
Ya karena di dalam gak cuma ada Ahrun sama Maria doang, tapi juga ada Rosemary sama Garth, yang sebenarnya Garth rada kaget karena ya Cray mau diajak diskusi tuh, tapi ya Ahrun sama Maria langsung bela Cray di situ, dan Cray malah so cool gitu kan, sambil minum tehnya dia ngomong, gak mungkin lah gue nolak ajakannya Ahrun sama Maria yang udah dateng jauh-jauh nemuin gue. Lagian ya kebetulan juga kok gue emang mau ketemu sama Basan, yang langsung diceletukin sama Rosemary. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? BTW Basan itu Rosemary ya, emang Cray itu manggil si Rosemary Basan. Dan dengan santainya Cray itu udah menebak kalau mereka pasti mau ngomongin soal Trem Aporkis sama Kecacaka yang jadi bagian dari organisasi Kitsune. Makanya Cray nyerocos terus tuh soal Trem Aporkis sama Kecacaka. Tapi ya omongan Cray malah bikin Rosemary sama Garth tuh kesel banget, soalnya ya bacotannya Cray seolah kayak mau bilang Rosemary sama Garth kan hunter veteran, masa iya sih nggak sadar Trem Aporkis sama Kecacaka pengkhianat. Makanya Rosemary sama Garth di situ kesel, tapi ya mereka tahan-tahan lah karena ya emang faktanya begitu. Dan Cray itu juga sempat ngomong kan kalau masalahnya itu udah clear kok, Rosemary sama Garth nggak ada sangkut pautnya lah sama organisasi Kitsune, dan laporan soal kejadian yang sebenarnya udah ditutupin juga sama pihak kekaisaran atas permintaan Cray, yang harusnya kan Cray nih yang ngalahin Trem Aporkis sama Kecacaka, tapi yang tertulis di laporan yang berhasil mengalahkan Trem Aporkis sama Kecacaka si Franz. Dan pas Cray itu lagi mikirin soal laporan barusan, tanpa sadar Cray nyeletuk, kelemahan itu dosa. Ya emang udah seharusnya sih dia punya kekuatan yang setara sama jabatannya itu. Yang spontan Rosemary sama Garth langsung emosi banget lah. Mereka ngiranya Cray itu lagi ngomongin mereka, bukan ngomongin Franz. Makanya Rosemary di situ langsung nanyain kan kondisi Trem Aporkis tuh, yang dengan santainya Cray nunjukin foto Trem Aporkis sama Kecacaka yang lagi dikelilingin sama Kitsune. Tapi ya karena gambarnya ngeblur, Cray nggak terlalu paham lah sama apa yang terjadi. Cray cuma ngomong, ya kalau Trem Aporkis sama Kecacaka lagi main ini sama para Kitsune, soalnya ya Brother Fox itu bilang kalau mereka itu aktif banget ya bun ya. Yang Cray kira itu kayak omongan emak-emak yang mengira anaknya itu lagi aktif main aja gitu loh. Nah Rosemary itu nanya kan, Trem Aporkis bisa balik gak? Yang diain tuh sama Cray, yang seketika Rosemary ketawa jahat sambil bilang, kalau gue bakal menginterogasi Trem Aporkis secara personal. Dan Cray langsung paham kan maksud omongan Rosemary itu diartikan sebagai kalau Rosemary pengen ngebunuh Trem Aporkis dengan tangannya sendiri. Yang di situ Rosemary kan udah emosi banget sekaligus semangat banget tuh. Yang untung aja bisa ditenangin lah sama Garth. Dan habis itu Garth ngomong tuh, tujuan dia manggil Cray emang bener buat ngebahas Trem Aporkis sama Kecacaka. Tapi alasan utama kenapa Garth sama Rosemary itu manggil Cray karena ya mereka itu pengen ngomongin soal Kitsune. Lebih tepatnya mereka pengen ngajak Cray ngebantai Kitsune. Yang spontan Cray kaget banget lah. Kan Garth ngomongnya Kitsune doang nih, bukan organisasi Kitsune. Makanya Cray nangkepnya kalau mereka pengen ngajak Cray buat ngeburu Kitsune yang ada di Lost In. Ya ogah lah dia. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana nih coba menurut lo soal cerita kali ini, bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komen. Gimana pendapat lo soal Cray yang salah mengartikan tiket yang dikasih Kaisar, dikira Cray itu tiket penonton padahal ya itu tiket peserta. Dan ya sebelum akhir video ini seperti biasa lah, gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang pertama ada dari Domi. Seperti biasa kah setelah part akhir ngilang dulu 10 hari? Ya enggak lah, kemarin aja gue nggak ngilang 10 hari. Nggak nyampe 10 hari kok anjir. Dilebih-lebihkan. Enggak. Ini buktinya udah update ya. Seminggu doang kok. Seminggu ya, seminggu lah. Seminggu kurang sehari. Terus kedua ada dari Uy. Biar semangat buat bahas Nageki no Bore. Yo, thank you Uy. Terus ketiga ada dari Haret. Gue setelah habis nonton animenya penasaran kelanjutannya. BTW makasih bahas Nageki terus walaupun keterusan. Yo, thank you Haret ya atas donasi Anda dan dukungan Anda ya. Selanjutnya ada dari Raffi Super. Lanjutkan Nageki no Bore sampai volume 12 bang. Yo, kita tunggu aja ntar ya. Pasti bakal gue lanjut kok. Tenang. Bakal gue lanjut ya. Terus selanjutnya ada dari saudara jauhnya Cray. Aduh. Kayaknya kita harus jauh-jauh sama nih orang ini punya nasib sial juga nih kayak Cray nih pasti nih. Semangat bang, lanjut terus Nageki. Sorry nggak bisa ngasih banyak. Yo, nggak apa-apa. Thank you atas donasinya dan thank you ya atas dukungannya ya. Terus selanjutnya ada dari penonton. Mohon bantuannya. Yo, mohon bantuannya juga penonton ya. Terima kasih atas dukungan Anda dan terima kasih atas donasi Anda ya. Selanjutnya ada dari Bos Baby. Lanjut LN Mobuseka bang. Ya pasti bakal gue lanjut kok, tenang aja. Cuma ya kapannya itu yang belum tahu. Skripnya mah udah ada, tinggal lanjut doang. Cuma ya lihat nantilah ya. Dan terakhir ada dari Praza. Di video pembahasan Cray, lu bilang Cray saat masuk Lost In dia pura-pura lupa ingatan. Sementara kemarin gak apa-apa. Cray lebih dari 2 kali masuk Lost In.
Jawabannya Cray cuma 2 kali kok masuk close in. Dan soal pura-pura lupa ingatan, ya kita lihat nanti lah. Dan kalau misalnya nggak ada, lu harusnya bisa nangkep kan kejadian itu ada di mana nih. Soalnya kan yang gue bahas WN-nya. Kalau nggak ada berarti lu tahu dong adegan itu ada di mana, oke? Dan ya itu aja buat beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Pertama ada dari Ralife Channel. Partinya Cray nggak cuma bakatnya yang broken, akalnya juga broken. Bakatnya broken di sini maksudnya dalam artian positif ya. Maksudnya bakatnya tuh sangat-sangat luar biasa. Sedangkan akalnya broken yang dimaksud. Ya broken, rusak. Nggak punya akal sehat, cowok. Aduh. Kedua ada dari Dakota Aking. Cocok nih Cray jadi menteri di negara Konoha walaupun agak sengklek tapi semua masalah kelar. Rakyat sejahtera. Waduh. Jangan deh. Lu tahu nggak Cray jadi menteri ya? Di negara Konoha itu Konoha badai semua, cok. Lu mau tiap hari ada badai ya? Kau mau tiap hari ada badai, tiap hari ada gunung meletus? Kau mau itu Kau tahu kan Konoha itu banyak gunung berapinya. Ntar kalau tiap hari tus ya bahaya cok. Terus ketiga ada dari Danechi Bear Cafe. Anime bapak-bapak bawa pedang Obsidian gede bang. Pernah tayang di Muse Indonesia. Oh ya bapak-bapak itu gue tahu tuh yang bawa pedang gede itu anime yang lu kalau nonton buang akal sehat lu. Gue nonton 2 episode udah nggak kuat pak. Sumpah. Lu nonton itu anime buang akal sehat tuh asli. Dah itu anime sangat-sangat tidak cocok untuk digunakan seseorang yang berpikir gitu. Asli gue nonton itu 2 episode benar-benar ngebuang akal sehat gue anjir. Dan terakhir ada dari Otaku Anime 86. Bang, emang lu lihat ceritanya di mana bang? Gua tuh bingung kalau lihat alur cerita kayak gini. Ya tergantung, kalau cerita game ya gue ngeliat di dalam game. Kalau cerita novel ya gue lihat di dalam novel. Kalau manhwa ya gue lihat di dalam manhwa ya. Tergantung lah. Cuma ya paling banyak di dalam game sama di dalam novel. Karena gue jarang sih ngebahas manhwa sama komik. Gue lebih suka ngebahas novel. Gue lebih hobi baca-baca gitu yang membayangkan suatu imajinasi gitu. Karena kayak lu baca komik sama baca novel tuh vibe-nya bakal beda. Apalagi kalau lu bisa memainkan imajinasi yang ada di dalam novel tuh beda banget lah gitu. Dan ya itu aja lah buat beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.